Saya pernah mengobati yang sakit gatal gitu. Terus yang pokoknya keluhan si pasien ada di mana, kayak ada sakit di organ gitu. Saya pernah itu ditempel di tempat Apa itu, ya yang sakit. Tangan pengobat itu ditempel di si pasien yang sakit gitu. Terus pasiennya sembuh? Ya katanya pas di situ ditanya gimana, katanya enakan gitu. Itu karena itu bukan sembuhnya bukan karena izin Allah, itu tidak lama kemudian pasti sakit lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan berjalan di tubuh manusia pada peredaran darah. Aku khawatir setan itu melontarkan kejahatan di hati kamu berdua sehingga timbul prasangka yang buruk. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah yang dirahmati Allah, segala puji kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menyempurnakan Islam dan meridhoinya sebagai agama yang benar. Serta salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diutus dengan membawa petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat. Pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tadawau wala tadawau biharam. Berobatlah kalian, namun jangan berobat dengan yang haram. Kisah berikut menceritakan tentang seorang tabib perempuan yang mempelajari ilmu pengobatan. Dia belajar dan melakukan ritual-ritual di gunung, di kuburan, membaca-baca mantra dengan dalih menghimpun energi alam. Namun apa jadinya ketika dia diruqyah? Reaksinya sangat keras. Ini membuktikan bahwa selama ini dia tidak menghimpun energi alam, namun justru menghimpun energi setan. Berbagai macam tujuan seseorang mempelajari ilmu tenaga dalam, misalnya ingin menyembuhkan penyakit, ingin menjadi paranormal, ingin menjadi tak terkalahkan, atau sekedar untuk mendapatkan rasa percaya diri. Padahal Allah telah menciptakan kita umat manusia dengan sempurna. Lalu mengapa masih tidak puas dengan kesempurnaan yang diberikan dan justru mengotorinya dengan memasukkan hal-hal yang diharamkan olehnya? Sebenarnya ini niatnya udah lama saya itu ya. Sebenarnya motivasi saya memang karena memang dulu saya belajar hal-hal yang bersifat metafisik dan udah lama ini udah ya dari kecil, mungkin dari setelah keluar dari SMA banyak perguruan silat yang saya dalami, kemudian ilmu-ilmu kekanuragan dan ilmu-ilmu pengobatan juga. Saya merasa mungkin akhir-akhir ini atau mungkin ya ada hal yang membuat biasanya kalau ilmu kanuragan atau itu kan ada yang puasa muti atau baca-baca, kemudian melakukan hal-hal, intinya sebenarnya syarat-syarat itu adalah hal-hal yang menjadikan kita syirik gitu ya. Atau minimal hal-hal yang menjadikan kita melalaikan akan ibadah kepada Allah, atau hal-hal yang menjadikan kita bid'ah gitu. Akibat amalan-amalan tersebut, ketika diruqyah, pria ini terus-menerus berbicara dalam bahasa asing. Kemungkinan jin yang berdiam di dalam tubuhnya berasal dari negara lain.
memang walaupun tidak semuanya rata, kadang ada gitu yang menjaganya kodam gitu, biasanya. Ada yang menjaganya kodam, jadi mungkin dari orang luar negeri atau apa, saya juga nggak paham. Itu saya ngomong itu nggak ngerti itu. Ketika Ustaz mendakwahi jin dengan lafaz-lafaz Al-Quran, pria ini memberontak. Seluruh tubuhnya bergetar dan mulutnya tak henti-henti mengucap kata-kata dalam bahasa Inggris. Ketika seseorang diruqyah kemudian kesurupan, ada yang sampai kesurupannya bisa bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa asing. Ini kemungkinan besar karena memang dia belajar sesuatu. Apalagi dalam kasus ini, si peruqyah memang belajar suatu ilmu pengobatan yang punya khodam-khodam. Ya, sengaja bekerja sama dengan khodam-khodam, dan khodam-khodam ini biasanya dari berbagai negara. Nah, ini yang menyebabkan ketika diruqyah, dia punya kemampuan berbahasa asing. Tak hanya berbahasa Inggris, silih berganti pria ini berbicara dengan bahasa Cina dan India. Kemungkinan tenggorokan menjadi tempat bersarangnya jin-jin kafir dan menguasai lisan pria ini. Peruqyah menggunakan teknik mute dengan disertai sedikit semburan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Alaqah bin Sahar As-Saliti. Tatkala ia meruqyah seseorang yang kurang baik kondisi kejiwaannya, ia mengatakan, "Maka aku membacakan Al-Fatihah padanya selama 3 hari, pagi dan sore. Setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan." Hadis riwayat Abu Daud. Ketika meruqyah, para peruqyah mendahulukan metode dakwah, mendakwahi jin dengan dasar saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Jika jin mudah diajak berdialog dan masuk Islam, maka peruqyah tak perlu menggunakan cara keras untuk melawan jin. Namun pada kasus-kasus tertentu, terdapat golongan jin kafir yang membangkang dan keras kepala. Langkah terakhir yang dapat dilakukan peruqyah adalah membacakan ayat-ayat yang dapat membuat jin merasakan panas dan bahkan membakarnya. Kita sebagai peruqyah adalah da'i, orang yang menyeru, baik menyeru kepada jin, menyeru kepada manusia, menyerunya kepada Allah, mengajak manusia dan jin bertobat kepada Allah. Kemudian ada kaidah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah menuju jalan Tuhanmu, menuju Allah dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang baik, cara-cara yang mengedepankan kelembutan, mengedepankan kasih sayang. Karena man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi oleh Allah. Untuk itu perlu diwaspadai bahwa sebelum melakukan tindakan-tindakan keras misalnya untuk mengusir, harus dilakukan dakwah. Ajak, siapa tahu dia bertobat dengan izin Allah. Perlu didoai, ya, didoakan jin-jinnya agar bertobat kepada Allah, masuk Islam. Namun, kalau memang benar-benar perlu, ketika seseorang sudah terlampau lama kena gangguan sihir, kemudian jinnya sudah didoakan, sudah dinasehati, masih bandel, dan ini bisa mengancam keselamatan akidahnya misalnya, ya mungkin bisa ditepuk, bisa ditusuk, bahkan beberapa peruqyah melakukan sembelihan. Namun ingat bahwa tujuan utama kita adalah mengajak jinnya bertobat kepada Allah.